Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi APBI tentang PERT dan cash budget. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fajar, nomor absen 18. Lalu ada Nanda Meila Rosmida, nomor absen 21. Lalu ada Rizka Yulinur Fadilah, nomor absen 22. Selanjutnya yang pertama kita bahas di sini adalah PERT. Dalam materi PERT ini ada 3 yang akan kami jelaskan. Yang pertama, konsep dasar PERT, istilah dalam PERT, lalu ilustrasi dalam PERT. PERT itu adalah program evaluation and review technique. Yang pertama kita bahas di sini adalah konsep dasar PERT. PERT itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara beberapa kegiatan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Yang kedua, PERT masih dalam kerangka budgeting atau semuanya nilainya adalah merupakan nilai estimasi. Yang ketiga adalah PERT itu proyek tentang suatu kegiatan produk. Lalu ada tujuan dari PERT itu sendiri adalah untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan meminimalkan pengeluaran biaya, tetapi tetap mempertahankan kualitas optimal. Oke, next slide. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari PERT ya. Yang pertama itu ada starting point atau mulainya suatu kegiatan dari titik A. Ini titik A-nya. Selanjutnya ada ending point, berakhirnya suatu kegiatan. Nah, itu di titik G, di finish. Selanjutnya yang ketiga adalah seluruh proses garis-garis yang menyambungkan satu titik lainnya adalah proses yang harus dilalui, bukan untuk dipilih. Semua titik yaitu A, B, C, D, E, F, G disebut dengan event atau kejadian. Sedangkan garis yang ditunjukkan dengan tanda panah disebut dengan activity atau aktivitas. Kemudian seluruh rangkaian aktivitas yang dimulai dari titik A sampai titik G disebut dengan project atau proyek. Selanjutnya kita akan berbicara tentang istilah-istilah di PERT ini. Yang pertama activities. Untuk activities ini adalah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk berpindah dari satu event ke event lain. Carter 2006. Ini activities ini sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya. Selanjutnya itu ada event. Event itu pencapaian spesifik pada saat tertentu dalam waktu tertentu. Carter 2006. Ini juga sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya ya. Selanjutnya ada TO, time optimistic, TM, time most likely, TP, time pessimistic. Ketiga komponen tersebut digunakan untuk mencari TE atau expected time. Apa sih expected time itu? Expected time adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan dari suatu aktivitas jika diulangi dalam jumlah besar. Jadi di sini di bawahnya ada rumusnya ya. TE sama dengan T0 ditambah 4TM ditambah TP dibagi 6. Selanjutnya ada earliest expected time atau yang biasa disebut EET. Jadi EET itu adalah aktivitas yang paling awal dapat dimulai karena hubungannya dengan aktivitas yang terunda. Atau dengan kata lain, EET adalah waktu tercepat suatu aktivitas dapat dimulai dengan catatan aktivitas-aktivitas sebelumnya yang berkaitan dengan aktivitas tersebut sudah selesai. Selanjutnya, least allowable time, yaitu waktu paling lambat suatu kegiatan dapat dimulai tanpa menunda penyelesaian seluruh proyek. Lalu ada slack time. Slack time itu waktu antara earliest expected time dan least allowable time, atau interval waktu ketika ada aktivitas yang dapat diselesaikan sebelum waktu aktivitas yang dibutuhkan. Next slide. Selanjutnya ada critical path. Critical path itu adalah jalur terpanjang dari start sampai dengan finish, merupakan total waktu pengerjaan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat contoh di sini dari A sampai G. Ada 4 jalan di sini. Yang pertama ada ABEG, ACEG, ACFG, dan ADFG. Yang pertama ABEG di sini waktu yang dibutuhkan adalah 3 plus 4 plus 8 sama dengan 15. Yang kedua ada 2 plus 4 plus 8 sama dengan 14. Selanjutnya ada 2 tambah 7 dan tambah 7 sama dengan 16.
Dan 5 tambah 7 sama dengan 19. Di sini kita bisa lihat jarak yang paling jauh adalah ADFG, yaitu 19. Artinya, ADFG merupakan critical path-nya. Selanjutnya, ada istilah yang terakhir yaitu crash. Crash adalah penghematan waktu dengan penambahan biaya. Oke, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah dibahas konsep dan istilah PERT, kali ini kita akan memasuki ilustrasi PERT bersama saya, Rizka. Terdapat sebuah proyek yang perencanaannya dituangkan ke dalam tabel berikut. Terdapat kolom activities, time estimation dalam satuan hari, estimates cost dalam satuan rupiah. Pada tabel berikut memiliki 10 activities, yakni masing-masingnya. Yang pertama adalah activities PHI dengan estimasi waktu 3 hari dan estimasi biaya 150 juta. PR dengan estimasi waktu 2 hari dan estimasi biaya 120 juta. QS dengan estimasi waktu 1 hari dan estimasi biaya 70 juta. RS dengan estimasi waktu 5 hari dan estimasi biaya 250 juta. Kemudian ada ST dengan estimasi waktu 1 hari dan estimasi biaya 60 juta. TU dengan estimasi waktu 3 hari dan estimasi biaya 180 juta. Kemudian ada pula TV dengan estimasi waktu 4 hari dan estimasi biaya 220 juta. UW dengan estimasi waktu 2 hari dan estimasi biaya 180 juta. Yang terakhir ada activities VW dengan estimasi waktu 2 hari dan estimasi biaya 200 juta. Terdapat catatan bahwa pengerjaan proyek dimulai pada tanggal 1 Mei 2019 dan estimasi biaya per hari untuk tiap kegiatan diasumsikan adalah sama jumlahnya. Lalu, bagaimana penyelesaiannya? Di sini terdapat 7 poin yang akan kita cari nilainya. Terlebih dahulu yang pertama adalah kita akan menggambarkan diagram PERT. Yang kedua, menentukan critical path dan critical time. Yang ketiga, menentukan tanggal berapa proyek paling cepat bisa diselesaikan. Yang keempat, menentukan tanggal berapa event S paling cepat bisa dilaksanakan. Dan yang kelima, menentukan tanggal berapa event T paling lambat harus dimulai agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Dan yang keenam, menentukan lamanya slack time untuk event U. Yang ketujuh, menentukan besarnya anggaran kas yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan pada hari ketiga atas pelaksanaan proyek tersebut. Sesuai dengan poin-poin sebelumnya, yang pertama, kita harus menggambarkan diagram PERT sesuai data yang berupa activities dan estimasi waktu yang dimiliki oleh masing-masing activities. Dan dapat dilihat diagram PERT akan seperti yang tercantum pada gambar. Selanjutnya, pada poin yang kedua, kita akan mencari critical path. Sesuai dengan konsep PERT, critical path merupakan jalur yang membutuhkan waktu tempuh yang paling lama dan dapat juga disebut sebagai yang pertama, the longest path in project, dan yang kedua, the shortest time to accomplish a project. Dapat diketahui dari diagram PERT tersebut memiliki 4 jalan atau 4 jalur. Yang pertama, PHISTUW memiliki estimasi waktu 10 hari, kemudian PHISTVW memiliki estimasi 11 hari, dan PRSTUW memiliki estimasi 13 hari, dan yang terakhir ada PRSTVW memiliki estimasi waktu 14 hari. Maka dapat diketahui critical path-nya adalah pada jalur yang terakhir, PRSTVW. Untuk poin yang ketiga, proyek ini paling cepat selesai pada tanggal berapa? Nah, hal ini dapat dihitung dengan menambahkan mulai proyek, yakni 1 Mei 2019 dengan critical path 14 hari. Maka, proyek paling cepat selesai pada tanggal 14 Mei 2019. Mengapa ditambahkan dengan critical path? Perlu diingat bahwa sebuah kegiatan atau proyek dilakukan secara bersamaan sehingga starting point dan ending point-nya sama, terlepas dari jalur yang dipilih. Sesuai dengan konsep critical path, yaitu waktu tercepat untuk menyelesaikan proyek. Sehingga contoh dari satu proyek yang ada ini akan selesai pada hari ke-14. Dan karena proyek dimulai pada tanggal 1 Mei 2019, maka proyek paling cepat selesai pada tanggal 14 Mei 2019.
Lanjut pada poin yang keempat, kita akan menentukan earliest expected time atau pada tanggal berapa event S paling cepat bisa untuk dimulai. Nah, untuk memulai event S, maka aktivitas PHS dan PRS harus diselesaikan kan. PHS membutuhkan waktu 4 hari, yakni 3 ditambah 1 hari. Sementara untuk PRS ini membutuhkan waktu 7 hari, yakni 2 ditambah 5 hari. Dalam hal ini, earliest expected time yang dipilih adalah yang lebih lama antara jalur-jalur yang menuju S. Event S ini tidak bisa dimulai dalam waktu 4 hari karena aktivitas PRS ini kan belum selesai. Sehingga earliest time to start atau earliest expected time dari event S adalah 7 hari. Dan waktu tercepat untuk memulai event S adalah pada tanggal 8 Mei 2019. Untuk poin yang kelima, kita akan menentukan tanggal berapa event T paling lambat dimulai, atau kita akan menentukan latest allowable time-nya. Latest allowable time adalah critical path dikurangi dengan estimasi waktu dari waktu event yang bersangkutan. Untuk event T, karena berada pada jalur critical path, maka slack time-nya adalah 0, dan event T harus dimulai pada tanggal 9 Mei 2019, yakni langsung setelah event S selesai. Selanjutnya, poin yang keenam, kita akan menentukan slack time atau waktu tunggu dari event U. Untuk mencapai event U, maka terdapat jalur PHSTU dan PRSTU. Masing-masing, untuk PHSTU memiliki estimasi waktu 8 hari, dan PRSTU memiliki estimasi waktu 11 hari. Sesuai dengan konsep yang sudah diutarakan sebelumnya, untuk menghitung earliest expected time itu kita pilih yang lebih lama waktunya, maka kita gunakan jalur PRSTU, yakni 11 hari. Sementara untuk latest allowable time-nya, ini didapat dari critical path dikurangi dengan event setelah U, yakni UW, maka hasilnya adalah 12 hari. Didapat dari 14 hari dikurangi 2 hari. Sementara untuk mencari slack time sendiri adalah waktu antara earliest expected time dan latest allowable time. Slack time dari aktivitas adalah waktu yang dapat ditambahkan ke aktivitas tanpa meningkatkan total waktu dari critical path. Maka untuk slack time atau waktu tunggu dari event U adalah 1 hari, yakni selisih 12 dan 11 hari. Kita sampai pada poin terakhir, mencari anggaran kas untuk hari ketiga. Hari ketiga berada pada jalur PHI dan RS. Bagaimana cara menghitung anggaran kasnya? Kita dapat membagikan estimasi biaya dan estimasi waktunya. Yang pertama pada jalur PHI ini adalah 50 juta per hari, dari 150 juta dibagi dengan 3 hari. Untuk jalur RS ini juga didapat 50 juta per hari, dari 250 juta dibagi dengan 5 hari. Maka total biaya pada hari ketiga adalah 100 juta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nanda. Lalu kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu cash budget. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari di cash budget ini adalah yang pertama, konsep dasar cash budget itu sendiri. Yang kedua, manfaat cash budget. Yang ketiga, ilustrasi dari cash budget. Konsep cash budget. Anggaran kas sendiri merupakan detail estimasi kas masuk dan kas keluar pada periode tertentu. Suatu perusahaan mungkin memiliki profit yang tinggi, namun belum tentu memiliki tingkat arus kas yang juga sama bernilai tinggi. Dengan demikian, penyusunan perencanaan kas yang baik akan membantu manajemen dalam membuat keputusan. Manfaat cash budget yang pertama adalah mengindikasikan kebutuhan kas pada aktivitas operasi yang berjalan saat ini, membantu memfokuskan prioritas penggunaan kas. Yang ketiga, mengindikasikan perubahan kas akibat permintaan musiman, jumlah persediaan yang besar, penerimaan yang tidak biasa, dan kelambatan penagihan piutang. Yang keempat, menyediakan informasi ketersediaan kas untuk mengambil diskon pembelian. Yang kelima, mengindikasikan kebutuhan kas untuk pengembangan atau perluasan pabrik atau peralatan. Yang keenam, membantu perencanaan terkait pelunasan obligasi, pembayaran pajak, dan pembayaran dana pensiun. Yang ketujuh, menunjukkan kelebihan atau kekurangan dana untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Lalu, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat cash budget? Yang pertama adalah tentukan periode. Yang kedua, mengidentifikasi seluruh sumber penerimaan kas dari suatu perusahaan.
Yang ketiga, perhatikan data historis terkait pola penerimaan dan pengeluaran kas, karena biasanya yang kita terima di dalam satu bulan itu tidak hanya berasal dari transaksi dari bulan itu saja, tapi bisa juga dari bulan-bulan sebelumnya. Yang keempat, memperhatikan faktor musiman. Yang kelima, mengidentifikasi seluruh pos-pos pengeluaran kas. Lalu kita sampai di ilustrasi penerimaan kas. Yang pertama, ada ketentuan bahwa penjualan kredit akan diterima pada bulan terjadinya penjualan sebesar 10,8%. Lalu setelah bulan penjualan kita juga akan menerima dari penjualan di bulan tersebut. Dengan ketentuan bulan pertama setelah bulan penjualan kita akan menerima 77,4% dari penjualan bulan tersebut. Bulan kedua setelah bulan penjualan akan menerima 6,3%. Bulan ketiga setelah bulan penjualan 2,1%. Bulan keempat setelah bulan penjualan 1,2%. Lalu kita juga akan melayani pelanggan atas diskon yang telah diambil sebesar 1,2, sehingga nanti itu akan mengurangi cash yang akan kita terima. Lalu kita juga ada presentase dari ketidaktertagihan piutang sebesar 1%. Lah, karena di sini kan sudah kalau di jumlah sudah memenuhi 100%, sehingga untuk cash diskon dan uncollectible account tidak usah diperhitungkan, tidak apa-apa karena sudah mengurangi persentase 100%-nya. Lalu ada data penjualan kredit. Data penjualan kredit kita tahu bahwa di bulan Januari terdapat penjualan kredit sebesar 400.000, Desember 385.000, November 420.000, Oktober 360.000, September 340.000. Nah, di sini kita asumsikan kita akan membuat arus penerimaan kas di bulan Januari, yang mana di bulan Januari merupakan bulan pertama setelah penjualan di bulan Desember. Lalu Januari juga merupakan bulan kedua setelah penjualan di November. Januari juga merupakan bulan ketiga dari penjualan di bulan Oktober. Januari merupakan bulan keempat setelah penjualan di bulan September. Jadi kita akan memasukkan aturan yang ada sesuai dengan persentase penerimaan dari data yang di atas ini, yang di ilustrasi penerimaan kas. Lalu kita analisis anggaran penerimaan kas di bulan Januari yang terdiri dari penerimaan dari bulan Desember, November, Oktober, dan September. Di bulan Januari sendiri ketika ada penjualan sebesar 400.000, kita akan menerima 10,8% sesuai dengan ketentuan. 10,8% dikalikan 400.000 sama dengan 43.200. Lalu selain dari bulan Januari sendiri, kita akan menerima penerimaan penjualan kredit dari bulan Desember sebesar 77,4%, karena di bulan Januari itu merupakan 1 bulan setelah penjualan di bulan Desember, sehingga kita akan memasuki ketentuan yang kedua, yaitu sebesar 77,4% untuk periode setelah 1 bulan penjualan. Jadi di bulan Januari kita akan menerima 77,4% dikalikan 385.000, yaitu 297.990. Lalu yang di bulan November, karena di bulan November itu hitungannya adalah 2 bulan, jadi Januari itu setelah 2 bulan di bulan November, jadi kita memenuhi ketentuan, yaitu 2 bulan setelah penjualan kita akan menerima 6,3% dikali dengan penjualan di November 420.000, yaitu 26.460. Di bulan Oktober, karena Oktober itu penjualannya 3 bulan sebelum Januari, yang merupakan Januari 3 bulan setelah penjualan di Oktober, kita memenuhi ketentuan bahwa di Januari kita akan menerima 2,1%. 2,1% dikalikan penjualan di Oktober 360.000, sehingga kita akan mengoleksi piutang kita 7.560. Untuk di bulan September menuju bulan Januari merupakan 4 bulan setelah penjualan di bulan September, sehingga kita akan menerima 1,2% dari penjualan di bulan September sebesar 4.080.
Nah, selanjutnya adalah ilustrasi pengeluaran kas. Karena tadi kita sudah membahas tentang ilustrasi penerimaan kas, maka sekarang adalah terkait dengan cash disbursement atau pengeluaran kas. Contoh soalnya adalah pembelian terjadi merata dan dibayar 10 hari setelah tanggal pembelian. Cash diskon 2% selalu diambil, pembelian bulan Desember 200.000 dan Januari 130.000. Nah, di sini maksudnya dari pembelian terjadi merata dan dibayar 10 hari setelah tanggal pembelian dengan cash diskon 2%, artinya adalah kalau kita belajar tentang akuntansi selama ini, ketika kita akan mendapatkan diskon, ada yang namanya ketentuan misalkan 2/10 N/30. Nah, itu mirip dengan soal ini, di mana kita akan mendapatkan cash diskon 2% apabila dibayar dalam 10 hari dengan jangka waktu 30 hari maksimalnya. Jadi di sini kita tetap memperhatikan, kita tetap mengambil patokan pengeluaran di bulan Januari, sehingga nanti kita akan ada pembayaran dari bulan Desember juga atas pembelian di bulan Desember. Jadi yang kita ada pengeluaran di Januari itu tidak hanya di Januari saja, tapi ditambah dengan di bulan Desember, 10 hari terakhir di bulan Desember. Mari kita lihat di pembahasannya. Jadi di Desember sendiri ada 30 hari, kita asumsinya 30 hari, jadi di Desember 30 hari, di Januari 30 hari. Nah, karena pembelian merata secara 10 hari tadi, maka di Desember itu kita akan membayar hanya di 20 hari pertama. Jadi di sini asumsinya adalah kita selalu membayar 10 hari setelah pembelian. Itu asumsinya. Jadi kita di bulan Desember hanya membayar di 20 hari pertama. Sedangkan di 10 hari terakhir di bulan Desember, karena kita melakukan pembayaran selalu 10 hari setelah pembelian, maka kan 10 hari terakhir di bulan Desember itu sudah masuk ke bulan selanjutnya, yaitu di bulan Januari. Sehingga nanti di bulan Januari kita juga akan membayar 10 hari terakhir dari pembelian di bulan Desember, ditambah dengan di Januari sendiri konsepnya sama dengan yang Desember. Kita hanya akan membayar 20 hari awal di bulan Januari, sehingga kita akan membayar 20/30 hari di bulan Januari. Nah, terus sisanya 10 hari gimana? Sama seperti konsep di Desember tadi, yang 10 hari terakhir akan kita bayar di bulan Februari berikutnya. Jadi konsepnya adalah di sini asumsinya bahwa kita selalu membayar di hari terakhir, di hari ke-10 gitu. Jadi kita akan polanya seperti itu, selalu seperti itu. Dengan asumsi pembelian merata dan pembayaran 10 hari setelah pembelian, maka pembelian Desember yang dibayar pada Januari adalah 10 hari terakhir, dan pembelian Januari sendiri yang dibayar pada periode Januari adalah pembelian pada 20 hari pertama. Jadi seperti itu. Lalu, untuk perhitungannya bagaimana? Karena kita sekarang patokannya sama di bulan Januari, sehingga di bulan Januari kita akan membayar 1/3 atau 10/30 atas pembelian bulan Desember yang tadi, karena 10 hari terakhir di bulan Desember kita bayar di Januari. Jangan lupa, karena selalu mengambil diskon, maka harus dikurangi dengan diskonnya, itu 2%. Dan yang kedua, kita akan membayar dari pembelian di bulan Januari sebesar 20/30 hari. Begitu, jangan lupa juga dikurangi dengan 2%, karena kan kita selalu membayar maksimal 10 hari. Nah, di sini pembelian bulan Desember berarti kan tadi ada pembelian 200.000, kita kurangi dengan 2%, dikalikan dengan 10/30. Nah, bisa juga kita 200.000 dikalikan 10/30, artinya 10 hari terakhir tadi, dikalikan 98%, seperti itu. Pembelian bulan Januari sama 130.000 dikurangi dengan 2% dikali 20/30, karena kita membayar hanya 20 hari pertama. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung 130.000 dikali 20/30 dikalikan 98% untuk lebih mempersingkat perhitungan kita. Jadi di sini kita tahu bahwa di Januari kita membayar 65.333 atas di bulan Desember, dan juga 84.933 di bulan Januari. Sehingga total
pembelian yang harus kita bayar di Januari adalah 150.266 yang terdiri atas pembelian kredit dari Desember dan Januari ini sendiri. Lalu selain dari pengeluaran atas pembelian bahan baku, banyak juga di dalam soal ada yang menyatakan seperti pengeluaran kas untuk beban gaji dan pegawai gitu. Jadi di sini ada contoh, misalkan beban gaji yang masih harus dibayar bulan Januari adalah 14.800, gaji yang harus dibayar bulan Januari adalah 90.000, beban gaji akrual atau ditangguhkan akhir bulan Januari adalah 13.300. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Caranya tidak sebegitu sulit. Yang pertama, beban gaji yang masih harus dibayar di bulan Januari itu adalah beban gaji yang ditangguhkan di bulan Desember. Jadi sebenarnya 14.800 ini adalah beban gaji yang ditahan di bulan Desember menjadi saldo akhir di bulan Desember yang merupakan menjadi saldo awal yang harus dibayar di bulan Januari. Jadi begitu. Lalu gaji yang harus dibayar bulan Januari sendiri itu 90.000. Jadi biasanya gaji yang dibayar setiap bulan itu kan sama. Tinggal kita akumulasikan dengan saldo-saldo yang belum kita bayar maupun yang harus kita sisakan. Nah, yang ketiga ini beban gaji akrual atau ditangguhkan akhir bulan Januari. Nah, ditangguhkan 13.300. Sama seperti tadi yang Desember itu ditangguhkan 14.800, di Januari kita juga akan menangguhkan sebagai saldo akhir yaitu 13.300. Sehingga perhitungan beban gaji atau kas keluar di bulan Januari itu adalah berasal dari saldo awal 14.800 ditambah dengan gaji yang harus dibayar bulan Januari 90.000. Jadi hasilnya adalah 114.800, tetapi kita harus menyisakan untuk beban gaji akrual atau ditangguhkan di akhir bulan Januari sebesar 13.300. Nah, berarti tadi dari 114.800 kita kurangi dengan 13.300. Jadi total beban gaji atau kas yang kita keluarkan di bulan Januari untuk gaji ini adalah netnya 91.500. Jadi seperti itu. Biasanya juga ada seperti pembayaran pajak gitu. Tapi tidak usah khawatir bahwa pembayaran pajak itu konsepnya juga sama seperti beban gaji pegawai ini. Jadi sama-sama ada gaji saldo awal yang masih harus dibayar, terus ada beban pajak yang harus dibayar di bulan Januari, lalu ada beban pajak yang ditangguhkan di bulan Januari. Jadi perhitungannya sama seperti beban gaji pegawai ini. Nah, untuk ilustrasi format cash budget sendiri, kita bisa melihat di layar yang diawali dengan cash balance di 1 Januari, yaitu sebesar 181.506. Lalu untuk budgeted cash receipt, artinya kita terdiri dari penerimaan kas, kan cash budget terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas ya. Jadi yang pertama penerimaan kas dulu, kita mengoleksi dari piutang. Kita menagih piutang di bulan Januari itu sebanyak 379.290. Lalu ditambah dengan penerimaan kas lainnya yang biasanya sudah given dari soal atau sudah tersedia dari soal, sehingga kita hanya perlu mengidentifikasi mana yang termasuk penerimaan kas, mana yang termasuk pengeluaran kas, dan yang harus dipastikan lagi adalah pengeluaran kasnya itu terjadi di bulan terjadinya kita membuat cash budget. Jadi kalau misalkan kita membuat cash budget di Januari, ya kita harus memasukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di bulan Januari. Jangan sampai kita memasukkan pengeluaran atau penerimaan kas itu di luar bulan Januari karena tidak sesuai dengan periode yang kita buat. Di sini tersedia dividen dan interest income yang merupakan pendapatan kita di bulan Januari, artinya menambah cash masuk 9.000. Lalu kita juga menerbitkan utang jangka panjang sebesar 50.000, berarti di sini adalah untuk pendanaan. Kita mendapatkan arus kas masuk untuk pendanaan 50.000, sehingga cash available during Januari atau cash yang tersedia di Januari itu adalah 619.796. Nah, yang kedua, kita akan mengidentifikasi budgeted cash disbursement atau pengeluaran kasnya. Sama, kita harus mengidentifikasi mana pengeluaran kas yang benar-benar terjadi di Januari. Nah, untuk payroll,
ada 91.500 atau pembayaran untuk pegawai 91.500. Payment of account payable for material purchase itu ada 152.66. Lalu ada pension plan payments yang merupakan pengeluaran juga sebanyak 9.000. Lalu ada beban-beban asuransi, beban lain-lain sebesar 11.000. Lalu ada pembayaran pinjaman bank sebesar 50.000. Lalu juga ada pembayaran bunga, pembayaran pembelian mesin, sehingga nanti diperoleh jumlah pengeluaran total adalah 377.766. Nah, nanti kita selisihkan antara budgeted cash receipt atau cash available. Cash available dikurangi dengan cash disbursement. Nanti di situ akan terlihat surplus defisitnya. Jadi selain dari kita memahami konsep ini, kita juga harus memahami di soal. Apakah di soal itu terdapat banyak ketentuan-ketentuan lain yang mengharuskan kita melakukan setting dalam cash budget itu sendiri, karena biasanya di dalam soal itu banyak banget seperti peraturan-peraturan, misalkan cash balance di akhir diharuskan 125% atau seperti apa. Nah, itu berarti kita harus benar-benar menuruti dari soal, sehingga nanti surplus atau defisitnya kita tinggal sesuaikan dengan misalkan dari permintaan soal untuk digunakan untuk pembelian mesin atau digunakan untuk pembelian investasi dan lain-lain, kita bisa sesuaikan. Jadi dengan konsep yang sama kita bisa menyusun anggaran kas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga utang, dan lain sebagainya. Nah, mengapa tadi kenapa cash budget itu diperlukan? Karena kan tadi di awal itu bilang perusahaan itu bisa aja mempunyai profit yang besar tetapi tidak untuk cash. Jadi biasanya profitnya tinggi namun cashnya itu kecil. Nah, oleh karena itu kita harus membuat cash budget gitu kan. Nah, mengapa terjadi? Karena di perusahaan, banyak perusahaan itu menerapkan basis akrual, yang mana kita sudah mengakui beban-beban maupun pendapatan-pendapatan yang belum tentu kasnya itu kita terima. Jadi maka dari itulah yang menyebabkan profitnya tinggi namun kasnya itu terlalu kecil. Jadi padahal cash sendiri itu merupakan aset yang paling liquid dalam perusahaan yang perlu diperhatikan juga. Makanya cash budget sendiri itu sangat penting bagi perusahaan. Lalu lanjut ke cash budget untuk non-manufaktur dan non-profit. Perusahaan dagang, kantor jasa akuntan, jasa hukum, layanan kesehatan, bank atau perusahaan jasa pinjaman, dan bentuk usaha non-manufaktur lainnya dapat memanfaatkan cash budget dalam menjalankan usaha. Prinsip penyusunannya sama, yaitu dengan memperhatikan aktivitas perusahaan dan data historis. Bagi organisasi non-profit, anggaran dipicu oleh program dan kebijakan. Pada umumnya anggaran disusun dari level bawah organisasi, kemudian diusulkan ke level yang lebih tinggi. Penetapan anggaran didasarkan pada kebutuhan program dan disajikan berdasarkan program kerja serta tujuan dari program tersebut. Setiap program harus menunjukkan hubungan antara input sumber daya yang digunakan dengan pencapaian program tersebut dengan hasil output atau outcome, meskipun kadang sulit untuk mengukurnya. Jadi cash budget itu tidak hanya untuk perusahaan manufaktur saja dan untuk perusahaan yang mengambil semata-mata mengambil keuntungan. Jadi cash budget itu dibutuhkan oleh semua perusahaan, karena yang namanya balik lagi ke konsep tadi bahwa cash itu merupakan aset yang paling liquid. Jadi semuanya itu masih terpusat pada cash seperti itu. Jadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, jadi sekian dari pemaparan materi mulai dari part dan cash budget. Semoga materi-materi yang telah dipaparkan memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan, maupun ada kesalahan kata, maupun mungkin ada kesalahan materi. Terima kasih untuk yang telah menonton dan membaca. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.